Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan semualah ya. Dimana saya berharap Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Allah, saya akan bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji nama Tuhan. Jadi kita mempunyai komandan besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang peperangan kita bukan dengan membawa senjata, ya. Bukan juga kita disebut pasukan berkuda atau pasukan tank, ya, bukan. Tapi kita sebagai prajurit Kristus, ya. Tapi Paulus dengan jelas menggambarkan kita ini sebagai prajurit Kristus, atau dalam bahasa Yunani dikatakan stratiotis. Jadi seorang serdadu, ya. Nah, jadi tema kita hari ini adalah prajurit Kristus. Ya, ini bukan prajurit yang di luar sana, bukan. Tetapi mengacu dari situlah mengapa disebut menjadi prajurit Kristus. Paulus pernah berkata begini dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. Jadi dia adalah seorang pejuang, ya. Jadi karena dia seorang pejuang dalam iman, pejuang dalam Kristus, makanya dia ingatkan kepada Timotius supaya ia menjadi pejuang yang betul-betul menjadi prajurit Kristus. Nah, untuk bisa menjadi prajurit Kristus, hal yang diinginkan Panglima Besar kita itu ada 4 hal dari seorang prajurit Kristus. Yang pertama itu adalah prajurit harus disiplin dan konsentrasi. Ya dong, prajurit militer kita lihat bagaimana mereka mendisiplinkan diri latihan, bagaimana mereka berlatih untuk mengokang, berperang, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak pernah bermain-main dalam konsentrasi, mereka fokus, ya. Mereka fokus untuk melaksanakan segala tugas-tugas mereka. Dan seorang prajurit, ya, mereka tidak akan pernah bermain-main di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi kalau Anda pergi ke tempat misalnya ke tempat katakanlah ke tempat-tempat militer yang dimana ada kesatuannya, maka akan ada penjaga di situ yang begitu rupa menjaga di itu. Dan selama mereka berada di situ, mereka sepertinya tidak bergerak, ya. Yaitu karena mereka disiplin, mereka harus fokus kepada tugas mereka, mereka harus fokus konsentrasi terhadap tugas yang diamanatkan kepada mereka. Nah, kita sebagai prajurit Kristus, kita juga harus demikian, kita harus fokus terhadap apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang dikatakan oleh Panglima Besar kita, yaitu Yesus Kristus, bahwa kita harus mendisiplinkan diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh sang komandan kita itu, yaitu Yesus Kristus. Hal-hal yang diinginkannya. Kalau dikatakan usir setan, maka usir setan. Peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Jadi pertarungan kita itu bukan pertarungan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa itu yang bekerja di balik pikiran manusia, di balik
hati manusia, di balik pribadi manusia yang dapat dirasuknya. Itulah yang kita lawan, pekerjaan setan itulah yang kita lawan. Dan kita harus fokus, kita harus disiplin dengan berdoa, dengan membaca firman Allah, dengan memberitakan kasih karunia kepada orang yang belum menerima Yesus maupun yang sudah menerima Yesus, yang belum menerima Yesus, supaya mereka ya mengerti tentang ajaran Kristus, tentang bagaimana Kristus melakukan tugas-tugasnya dan bagaimana kita sebagai orang percaya. Nah, jadi yang dimana prajurit itu harus disiplin dan konsentrasi atau fokus. Yang kedua ialah prajurit itu harus taat kepada atasannya. Iya dong. Nggak bisa main-main, nggak bisa Anda bertanya kenapa, nggak bisa. Anda harus mentaati. Kalau prajurit dunia ini dia harus mentaati atasnya secara full, ya. Tidak ada question di situ. Apalagi big question, ya. Nggak ada pertanyaan, apalagi pertanyaan besar. Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Satu contoh, kalau Anda masih ingat apa perwira di Kapernaum itu, bagaimana Yesus mengakuinya, mengakui perwira ini sampai dia katakan, aku belum pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Karena orang itu bukanlah orang Israel, tapi dia memiliki iman yang besar. Karena apa? Dia tahu betul apa arti otoritas itu. Aku suruh datang, dia datang. Aku suruh pergi, dia pergi. Aku suruh ke sana, dia ke sana. Ke sini, dia ke sini. Jadi apapun perintahku akan dilakukan oleh serdadu-serdaduku. Dia, Yesus tahu persis ya arti otoritas itu. Dan itu sebabnya Yesus memuji dia. Dan ketika dia berkata demikian, nggak usah datang Tuhan ke rumah saya, nggak layak saya menerima Anda. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan betul sembuh. Nah, jadi prajurit Kristus itu harus taat kepada komandannya. Siapa komandannya? Yesus Kristus. Kalau kita tidak taat kepada komandan kita, bagaimana kita mau nyerang iblis? Bagaimana kita mau menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh? Orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Nggak ada dengan kekuatan kita, nggak ada. Tapi oleh kasih karunia Allah, semua itu diberikan bagi orang-orang percaya untuk melakukan itu. Mendemonstrasikan kuasanya, menunjukkan kedaulatan Tuhan itu. Dengan catatan, kita memang harus taat kepada dia. Karena memang dia memerintahkan, usir setan-setan itu, jangan takut. Allah tidak memberikan kepada prajuritnya roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan kekuatan. Jadi di situ Tuhan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Prajurit Kristus itu harus taat kepada atasannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya atasan kita itu tidak akan pernah menjerumuskan kita ke lembah maut. Dalam arti kalau harus dituntut itu, ya kita harus lakukan. Tapi Yesus itu ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang dimauinya, apa yang disenanginya, apalagi kita sebagai prajurit-prajurit yang taat kepada dia, maka sang komandan kita itu akan menjadi senang. Yang ketiga adalah prajurit harus siap berkorban. Ya, kita seperti kita memang harus prihatin ya di anak bangsa Indonesia tentang Papua. Ada beberapa daerah, itu Maluku juga mungkin, itu masih Aceh, ya, Sulawesi. Tapi gerakan yang paling kuat itu adalah Papua, yang menginginkan kemerdekaan, menjadi bangsa Papua. Mungkin kalau kita melihat dari sisi kita, maka kita berkata bahwa itu
pemberontakan. Tapi dari sisi mereka mengatakan mereka itu bukan pemberontak, mereka yang mempertahankan diri. Tetapi mau saya katakan bahwa dari akibat dari semua itu, prajurit-prajurit terbaik kita dari TNI maupun dari kepolisian telah banyak yang gugur. Kalau saya berpikir, saya berdoa kepada Papua supaya mereka sadar bahwa Indonesia itu sudah harga mati. Mereka sadar dan bertobat. Mereka memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang di luar sana atau kepentingan bangsanya. Dan mereka harus ingat bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Jadi sebagai orang yang ada di negara ini, kita turut prihatin. Yang terbaru kita lihat bagaimana, ya kalau kita lihat ada banyak dari Kapten Erijal, Ratu Dwi, Ratu Kanun, Barada Aldi, Ginanjar, dan lain sebagainya. Yang terbaru Ikomang, ya. Yang terbaru sekali Kabinda, ya, Kabinda Papua, Brigadir, ya. Ya. Ya, namanya Brigadir Igusti Putu Dani Karya. Lalu dianugerahi pangkat Anumerta Maijen. Hanya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Mereka rela berkorban. Mereka meninggalkan anak istri mereka. Darah, luka, bahkan nyawa mereka serahkan bagi Ibu Pertiwi. Tentu kita tidak ingin hal ini terus berlarut-larut. Tapi kita tidak biarkan juga mereka menjadi terus menghantam anak bangsa, menggugurkan para prajurit terbaik bangsa ini. Kita tidak inginkan. Memang ada tindakan-tindakan preventif, tapi sudah mungkin sudah saatnya melakukan tindakan represif demi terjadinya keamanan di wilayah Papua. Saya memang bukan orang Papua, tapi saya melihat bagaimana ada banyaknya korban, baik dari sipil, orang-orang yang bekerja dengan jujur, harus mengalami banyak hal yang harus mereka korbankan. Prajurit-prajurit terbaik kita banyak yang menjadi korban. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa berdoa supaya damai bagi Papua. Puji nama Tuhan itu, dia rela berkorban. Tenaganya, uangnya, hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai prajurit Kristus, kita juga harus rela berkorban. Tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, kasih kita, perbuatan kita, waktu kita, tenaga kita, harus rela berkorban seorang prajurit itu. Demi apa? Demi kemuliaan bagi Yesus Kristus. Demi hormat dan apresiasi diberikan kepada junjungan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita tentu ingin melihat hasil pengorbanan kita itu. Sama seperti Yesus yang berkorban
2021 tahun yang lampau di Yerusalem sana. Dengan dia mengorbankan dirinya datang ke bumi ini sama dengan manusia walaupun dia adalah Tuhan juga. Yang tidak bisa dipikirkan oleh orang lain. Tetapi orang-orang beriman mempercaya dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dalam kemanusiaan dia memang mati. Orang sering berkata, Tuhan kok mati? Ya. Tuhan kok bisa mati? Dia bukan sebagai Tuhan, dia mati. Dia sebagai manusia, dia mati. Bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Makanya dia bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana firman Allah yang telah dinubuatkan terlebih dahulu. Karena firman Allah katakan, kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kekristenanmu. Karena apa? Sudah ada nubuatannya terlebih dahulu. Itu dia harus genapi. Memang ada yang belum digenapi tentang kedatangannya, tapi kalau sudah kedatangannya kali kedua, udah beda. Jadi prajurit itu sama seperti Yesus rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi saya, demi orang-orang berdosa, demi seluruh dunia ini. Mengaku atau tidak mengaku, Yesus mati di kayu salib karena mereka, karena pelanggaran mereka, karena dosa-dosa mereka. Siapa Anda yang tidak berdosa? Coba tunjuk tangan. Siapa Anda yang tidak pernah berbohong? Siapa Anda yang tidak pernah menyakiti orang? Siapa Anda yang tidak pernah iri hati? Siapa Anda yang tidak pernah mendustai teman Anda, orang tua Anda, kekasih Anda, istri Anda, suami Anda? Jadi jangan mengatakan engkau adalah orang benar. Kita semua orang berdosa. Alkitab katakan semua manusia itu licik dan berdosa. Termasuk saya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia ubahkan semua itu menjadi baru. Karena korban yang dilakukan oleh Yesus. Ya harapannya adalah saya akan menuruti dia, mengikuti sang panglima saya itu, teladan sang panglima saya itu. Tidak untuk melakukan kekerasan, tidak untuk melakukan peperangan, tidak untuk melawan pemerintah, tidak. Tapi kalau ada orang-orang melakukan kejahatan di sekitar kita, setidak-tidaknya kami ini, orang-orang percaya harus berdoa. Karena yang bekerja di balik manusia yang jahat itu, kadangkala itu bukan hasilnya sendiri, tapi ada roh jahat yang masuk dalam hidupnya. Dan kita berdoa supaya roh jahat itu tidak menguasai dia. Karena saya sudah bilang tadi, perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Itu yang kami lawan. Si jahat itu, Lucifer itu, bapa dari segala kejahatan itu. Jadi, sebagai prajurit Kristus, ingin menegakkan kerajaan Allah, ingin menegakkan panji-panji Kristus, ingin menegakkan kebenaran Kristus, sehingga nama dia dimuliakan. Kita sebagai prajurit Kristus harus rela berkorban. Tenaga kita, uang kita, kasih kita, dan lain sebagainya. Kita harus rela berkorban. Kalau seorang prajurit tidak mau berkorban, apalagi bagi keluarganya, saya nggak tahu bagaimana kekristenan itu terjadi. Kadangkala saya melihat suami istri, ini orang percaya loh, saya tidak mengatakan orang di luar sana. Orang percaya masih lalu tangan kepada istrinya. Nggak ada otoritasmu untuk memukul istrimu. Bagi anakmu masih ada kata firman Allah, tapi bagi istrimu nggak ada hakmu untuk memukulinya, mencaci makinya. Nggak ada hakmu. Bukan karena kalian dinikahkan, menikah suami istri jadi seenak-enakmu. Sudah dijadikan pembantu, udah masak, menyetrika, ngatur semuanya dan lain sebagainya. Kamu tinggal enak, tidur-tidur, lalu kamu lalu tangan. Pikir. Yesus tidak pernah mengajar untuk itu. Yesus tidak pernah mengajar supaya tanganmu lalu kepada
istrimu. Demikian juga istri sebaliknya. Jangan karena dia jauh karena dulu ada di Surabaya, karena dia jauh karate dia tendangi istri. Jangan. Saya kadang-kadang tertawainya. Saya hidup 5 tahun menikah, saya berpuji syukur pada Tuhan. Tidak pernah lalu tangan saya untuk istri saya. Kenapa? Anak orang udah rela berkorban, membantu saya, menolong saya. Seharusnya saya juga harus rela berkorban. Makanya kami bekerja sama di rumah. Sering saya katakan kan, kita ini tim. Saya menyetrika, mencuci, istri saya masak, anak-anak saya membersihkan rumah. Itu sebagai tim yang baik. Pagi-pagi berdoa bersama-sama. Karena apa? Harus rela berkorban bagi keluarga, bagi pasangannya masing-masing, bagi anaknya terhadap orang tuanya. Itulah prajurit Kristus. Semua kita ini harus menjadi prajurit Kristus yang rela berkorban demi orang yang dicintainya, demi orang yang dikasihinya, demi orang yang disayangnya, demi orang yang melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita harus rela berkorban. Jangan tidak mau berkorban. Yang terakhir, prajurit harus setia kepada negara. Kalau kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu prajurit Romawi, seseorang yang bergabung kepada prajurit Romawi, dia harus mengadakan upacara sakramentum. Jadi sakramentum upacara ucapan sumpah setia kepada kaisar. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus mengucapkan kita tidak bersumpah, tapi kita berjanji untuk mentaatinya. Berjanji untuk setia kepada dia, bahkan sampai mati. Yesus telah memberikan contoh. Kalau terpaksa harus mati karena imanmu, ya lakukan, duit. Tapi Tuhan juga tahu kemampuan setiap kita. Tapi kalau kita lihat gereja mula-mula, bagaimana pertunjukan iman yang supranatural itu. Orang tidak takut mati. Orang walaupun harus dibakar, dibuat pertunjukan melawan singa, harimau dan lain sebagainya, menjadi tontonan yang sangat menyenangkan bagi pejabat-pejabat bengis pada waktu itu. Tapi orang percaya tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Mereka karena apa? Mereka sangat mencintai Tuhan. Mereka ada waktunya untuk berkorban. Mereka harus setia sampai mati. Jadi, kalau kita punya ikrar setia sampai mati kepada Tuhan, karena memang juga Tuhan katakan, kamu harus setia sampai mati. Tidak bisa sebagai prajurit kita setengah-setengah, tidak bisa. Ya, kalau kita prajurit seperti setengah-setengah itu, ya seperti nanti Set Japet, ya Rum Korem, Eliezer Awamde, terus Surabet, dan macam-macam itu ya. Dan yang terbaru itu siapa itu? Yang terbaru itu Laki Yan Matuan itu. Mereka sudah berada dalam negara wilayah Republik Indonesia. Tapi mereka mengkhianati. Di tengah perjalanan mereka mengkhianati. Ya, mau apa dibilang? Situasi kondisi yang seperti itu. Dengan alasan yang terbaru Laki itu katakan bahwa dia sedih melihat rakyat Papua mengalami penderitaan yang begitu luar biasa oleh karena TNI. Itu namanya berpikiran terbalik, ya.
Saya yakin dan percaya TNI Polri tidak akan bertindak menyakiti rakyat. Tetapi dalam pertempuran itu, yang dulu KKB sekarang dibilang teroris itu membantai siapa saja untuk bisa menjadi berita yang besar supaya aparat yang dipersalahkan. Seharusnya dia berpikir jernih melihat situasi Lucky Y Matuan ini. Seharusnya engkau berpikir dengan baik. Yang kau lawan juga bangsa Indonesia, bangsamu sendiri. Sadar atau tidak sadar, yang kau lawan, yang kau injak, yang kau perangi adalah bangsamu sendiri. Seharusnya kau bertobat. Jadilah prajurit Kristus yang menghargai semua orang, yang menghargai semua manusia, yang tidak ingin menyakiti siapapun makhluk Tuhan. Kita harus setia kepada negara ini, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Karena tujuan kita hidup bukan untuk kemuliaan kita, tapi tujuan kita hidup untuk kemuliaan Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaanmu, bukan untuk penghargaanmu, bukan untuk kehebatanmu, bukan, tapi untuk Dia, Yesus Kristus. Jadi jadilah prajurit Kristus yang disenangi oleh komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah prajurit Kristus yang dihargai oleh komandannya, oleh karena engkau melakukan sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadilah kita sebagai prajurit Kristus yang betul-betul dihormati oleh Sang Panglima besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu Bapa di surga, bahwa kami adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bangga menjadi prajurit-Mu Tuhan, kami bangga menjadi alat di tangan-Mu Bapa di surga. Dan kami sungguh-sungguh mau disiplin, mau konsentrasi Tuhan Yesus, mau juga hidup dalam apa yang Kau perintahkan kepada kami, sebagaimana Tuhan yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami, yaitu taat kepada Engkau, dan kemudian kami juga siap berkorban dan setia sampai mati. Tetapi kami sadar itu bukan sesuatu yang bisa kami kerjakan dengan kekuatan kami, tapi itu hanya oleh karena Tuhan saja. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai prajurit yang memuliakan Engkau dan meninggikan dan menghargai Engkau dan menghormati Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan juga Tuhan Yesus para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, semuanya Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa supaya jangan ada para pemimpin kami yang korupsi, yang radikal, yang intoleran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pemimpin kami adalah pemimpin yang cakap untuk mengatur daerah di mana mereka dipercayakan mengaturnya Bapa di surga atau memimpinnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga Indonesia aman, damai, tentram di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sehingga kami boleh membangun dengan baik, dijauhkan dari ketakutan-ketakutan oleh karena teror-teror orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan Aras Nasional. Juga Tuhan kami doakan gereja-gereja, para pimpinannya dimanapun ada, Tuhan juga memberkati Bapa di surga. Gereja Pantai Kosta juga serahkan dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sahabat-sahabat kami di Ngarai, di Lembah, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Sekarang dengarkan engkau yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengatakan kepada saudara, siapapun Anda yang tidak percaya maupun yang percaya, dengarkan bahwa Yesus sangat mengasihi engkau. Kalau engkau mengalami sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi saudara.
dan imani bahwa Yesus yang tidak mengenal jarak dan ruang itu, dia akan datang kepadamu dan menyembuhkan engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang sedang kau derita, kanker, tumor, jantung, koroner, dan lain sebagainya, Bapa di surga, stroke, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra air, segala sakit penyakit dan kelemahan disembuhkan oleh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau engkau mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, komen dan share. Bagikan kepada yang lain, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bagi mereka-mereka yang lemah, kuatkan. Yang rusak bentangnya, Tuhan perbaiki, Tuhan tolong. Yang bengkok, Tuhan luruskan. Yang bergelombang, Tuhan ratakan. Yang berlobang, Tuhan tutup. Sehingga kami menjadi orang-orang yang Kau sukai, menjadi prajurit yang konsentrasi, disiplin, prajurit yang taat, prajurit yang rela berjuang, yang prajurit yang setia sampai mati demi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Ingat, I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Dan my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.